Halo para pemirsa channel Dunia Baru. Kita berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas tentang apa yang akan terjadi di tahun 2025. Saya ingin tanya dulu pada Anda semua. Bagaimana pendapat Anda? Apa yang Anda rasakan? Apakah 2025 ini akan menjadi waktu yang penuh dengan kecemerlangan, atau sebaliknya kita akan mengalami masa-masa yang suram? Anda optimis menghadapi masa depan atau Anda pesimis? Saya tentu saja punya perspektif tersendiri tentang apa yang akan terjadi di 2025 ya. Ada gerakan yang sangat masif saat ini ya, yang coba membuat kita masuk kembali ke situasi tanda kutip ya, pandemi. Media-media mainstream mulai menyebarkan isu bahwa ada wabah baru. Kemudian diberitakan di Cina rumah sakit menjadi penuh ya karena banyak pasien dan seterusnya lah. Akankah ini menjadi kenyataan? Ya, harus diakui ini menjadi salah satu hal yang dikhawatirkan. Sebetulnya kita tidak pernah khawatir dengan virusnya. Ya, yang kita khawatirkan adalah kebijakannya. Pemaksaan vaksin, ya, pemaksaan masker, lockdown, itulah yang sebetulnya kita khawatirkan karena akan mengganggu kehidupan kita dan akan kemudian meruntuhkan sendi-sendi kehidupan sosial, ekonomi, budaya kita. Tapi apakah akan terjadi? Masa depan itu samudera kemungkinan ya. Yang pasti tahun 2024 WHO sudah bikin manuver bicara tentang kedaruratan kesehatan karena ada penyakit yang disebut sebagai Mpox. Yang tahun 2022 pernah disebut juga dengan nama Monkeypox. Mpox has been reported in the Democratic Republic of the Congo for more than a decade, and the number of cases reported each year has increased steadily over that period. Last year, reported cases increased significantly, and already the number of cases reported so far this year has exceeded last year's total. Ya, baik tahun 2022 maupun 2024 ya, isu ini nggak jalan, nggak banyak orang yang peduli ya, dan tidak ada pemerintah yang kemudian mau mengikuti manuver dari WHO. Nah, sekarang dicoba lagi dengan isu-isu yang lain. Tapi kalau kita cermati, para perancang pandemi ini masih mencari isu yang lebih hot, mencari jenis virus yang dianggap lebih layak jual ya. Nah, kemudian beberapa media arus utama itu menceritakan bahwa di Cina sedang merebak virus HMPV ya, semacam pneumonia ya. Dan tentu dengan pola-pola yang mirip ketika COVID dulu itu disebarluaskan. Tetapi kita cukup beruntung sekarang banyak orang yang sangat sehat akalnya, jadi tidak gampang ditakut-takuti. Banyak juga dokter atau ahli medis yang kemudian memberikan sebuah kontra opini ya, bahwa tidak ada yang perlu ditakutkan dengan virus semacam itu. Virus-virus yang dirilis oleh WHO itu yang paling sangat mungkin kemungkinan besar untuk menjadi pandemi yang akan datang. Misalkan ada orang-orang yang ingin membuat satu pandemik dengan virus itu, tetapi mulai saat setelah pandemi, maka dunia akan terancam pandemi virus terus-terusan. Pandemik biasanya dibikin dan direncanakan gitu. Nah, kita juga cukup bersyukur kalau kayak di Indonesia ini, saat ini loh ya, Menkesnya itu memberikan sebuah tanggapan yang cukup menghibur kita semua. Ya, Pak Menkes bilang virus ini sudah lama ada di Indonesia sejak 2001. Jadi tidak ada yang perlu ditakuti karena kita sudah biasa ya. Bahkan
beberapa media lain juga menjelaskan bahwa virus ini sudah ada di dunia sejak lama ya. Jadi bukan hal yang baru, tidak ada yang perlu ditakutkan ya. Budi mengatakan kasus merebaknya kasus flu H1N1 dan juga virus HMPV di Tiongkok, Cina sebenarnya sudah ada di Indonesia sejak 2001. Akan tetapi sifatnya tidak membahayakan. Kita memang tidak bisa mengingkari ya, ada kekuatan-kekuatan tertentu yang pengen mencari untung lewat pandemi baru. Maka mereka tidak akan pernah lelah untuk berusaha. Nah, tetapi pada akhirnya semua tergantung dari tingkat kewarasan kita secara kolektif. Semua tergantung juga dari rajutan karma kita secara kolektif. Kalau saya melihat bagaimana ya semakin banyak orang yang kritis, semakin banyak orang yang waras, yang bisa berpikir logis, yang tidak bisa takut-takuti, yang berani mengambil risiko untuk bersuara gitu ya, optimistik bahwa tidak akan ada lagi pandemi baru. Ya, sebetulnya sejak zaman dulu juga tidak ada pandemi, yang ada itu namanya pandemik ya. Karena memang by design direncanakan demi kepentingan tertentu. Kita tidak pernah punya masalah dengan virus. Masalah kita manusia yang jahat ya. Saya sekali lagi optimistik. 2025 tidak akan sekelam tahun 2020 ya. Ketika di mana-mana diterapkan kebijakan lockdown, ekonomi menjadi rusak habis-habisan, kehidupan sosial juga terganggu. Oh tidak. Tahun 2025 ini akan menjadi masa yang berbeda. Ini akan menjadi masa yang lebih gemilang ya. Yang ditakutkan orang juga adalah soal perang dunia. Sebetulnya upaya untuk memicu perang dunia itu sudah berapa kali dilakukan ya, lewat Ukraina ya. Itu coba dipicu yang namanya perang dunia itu. Zelensky yang merupakan pionnya NATO, coba bahasa lugasnya apa ya, memprovokasi Putin. Ya, memprovokasi supaya Rusia kemudian bisa beradu dengan NATO, dengan Amerika Serikat, dengan negara Uni Eropa. Tapi sampai detik ini tidak berhasil. Dan tentu saja mereka yang punya inisiatif untuk menciptakan perang dunia demi kepentingan mereka, termasuk kepentingan penjualan senjata, itu semakin habis waktunya karena sebentar lagi Donald Trump yang tidak suka perang akan naik tahta menjadi presiden AS menggantikan Joe Biden. Ya. Hi, Donald John Trump. Donald Trump resmi diambil sumpahnya sebagai Presiden ke-47 Amerika Serikat. So help me God. Dalam pidatonya, Trump mengajak dimulainya apa yang disebut sebagai revolusi akal sehat, termasuk mengakhiri imigrasi secara ilegal. Seperti pidato inaugurasi pertamanya pada 2017, Trump menyayangkan sejumlah kebijakan pendahulunya yang dinilai gagal. Pelantikan Trump terjadi di tengah berlanjutnya perang di Ukraina dan gencatan senjata baru di Gaza. We will measure our success not only by the battles we win, but also by the wars that we end, and perhaps most importantly, the wars we never get into. Nah, di sisi lain kemudian di Timur Tengah, Israel lawan Palestina, ya, yang kemudian juga melibatkan Lebanon, melibatkan Iran, ya, memang potensial untuk mengalami eskalasi, mengalami sebuah peningkatan intensitas konflik, ya. Tetapi pada faktanya hingga detik ini belum ada sebuah tanda-tanda yang konkret, yang signifikan untuk menegaskan bahwa kita menyongsong perang dunia ketiga, ya. Sekali lagi, kalau Anda tanya kepada saya juga tetap akan menyampaikan optimisme, ya, bahwa perang tidak akan terjadi. Kita jelas tidak menginginkan perang dunia ketiga. Kita menginginkan dunia yang damai, dan kekuatan adikodrati, kekuatan semesta pasti bekerja seiring dengan kuatnya harapan dari orang-orang yang punya hati yang murni. Maka sebetulnya banyak kekuatan tak terlihat sedang bekerja di dunia ini. Mencegah perang dunia ketiga, mencegah pandemi, mencegah segala hal-hal yang tidak menyenangkan buat kehidupan umat manusia, ya. Jadi Anda selayaknya tetap harus optimistik, semangat, mewarnai tahun 2025 ini dengan karya yang cemerlang, dengan pekerjaan yang memang sesuai dengan passion Anda yang terdalam, ya.
Saudara dan saudari, hal lain yang takutkan sebetulnya juga adalah resesi ekonomi. Ya, tentu saja media arus utama atau mainstream media juga sering menggembur-gemburkan soal ini ya. Diberitakan beberapa industri itu mulai mem-PHK karyawannya ya, sehingga terjadi ya pengangguran baru dalam jumlah yang sangat banyak gitu ya. Berdasarkan data Kemenaker, ada 52.993 pekerja yang diberhentikan perusahaan dari Januari hingga September 2004. Jumlah ini naik lebih dari 10.000 orang dibanding periode yang sama tahun 2003. Tapi coba Anda perhatikan, media utama itu sudah meramalkan akan terjadi namanya resesi ekonomi dunia sejak tahun 2022. Nggak jadi. Lalu dimundurin ke 2023, nggak jadi juga. 2024 juga sama, diramalkan akan terjadi resesi ekonomi global. Tapi juga kita sama-sama menyaksikan tidak ada sesuatu yang berbeda di tahun 2024 ya. These shocks have caused immense harm on people's lives. Their combined impact is driving a global surge in prices, especially on food and energy, causing a cost of living crisis. Maka ketika mereka meramalkan akan terjadi resesi di 2025, tidak ada basis yang logis buat kita memencai ramalan seperti ini. Bisa jadi mereka punya pengharapan ya untuk terjadi resesi gitu ya demi kepentingan mereka. Tentu kita juga tidak pengen ya hidup kita menjadi sulit. Kalau kita punya nalar yang sehat, kita tidak ingin ada yang namanya resesi ekonomi. Dan kita harus optimistik bahwa memang tidak akan terjadi. Apalagi kalau kemudian para pemimpin dunia bisa lebih kolaboratif ya. Antara Donald Trump dengan Xi Jinping bisa ngobrol lebih santai, lebih rileks, terbuka ya. Kemudian juga Vladimir Putin bisa berdialog dengan counterpartnya di berbagai negara dengan lebih konstruktif. Ya tentu saja kita bisa bekerja sama untuk membuat dunia yang lebih baik, termasuk lebih baik secara ekonomi ya. Ini satu isu yang biasanya juga digoreng, isu pemanasan global ya, yang karena sekian lama nggak laku dirubah menjadi isu climate change, perubahan iklim ya. Tapi secara faktual sebetulnya ini adalah isu yang genit saja ya. Memang ya bahwa kita ini mengalami perubahan iklim itu lumrah-lumrah saja ya. Karena ada banyak variabel kan yang mempengaruhi ya. Selain soal konstelasi perbintangan, bagaimana relasi antara planet bumi dengan matahari, kan ada juga soal-soal yang kaitannya dengan manusia itu sendiri, bagaimana manusia banyak mendeforestasi ya, hutan dibabatin nggak karu-karuan, kemudian banyak menciptakan industri yang penuh dengan polusi dan macam-macam kayak begitu ya. Nah sebetulnya yang menjadi masalah kita itu bukan climate change-nya, tetapi perilaku manusia yang tidak menghormati alam, perilaku manusia yang tidak memuliakan bumi. Nah selama kita kemudian punya komitmen kuat untuk tetap memelihara hutan, ya, merawat sungai, merawat mata air, kita tidak ada yang perlu ditakutkan soal yang disebut sebagai pemanasan global ataupun climate change ini, ya. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, jadi saya melihat bahwa masa depan kita tidak suram, tidak kelam. Tantangan tetap banyak, tapi bukan berarti kemudian kita harus menjadi pesimistik. Karena dengan kerja keras, dengan betul-betul kita menjalankan apa yang menjadi misi hidup kita, menjalankan apa yang merupakan peran dan tanggung jawab kita sebaik-baiknya, kita akan mendapatkan imbal balik berupa kehidupan yang selaras buat kita. Yang pasti, sekali lagi, banyak hal yang dianggap sebagai ramalan-ramalan menakutkan ini masih jauh panggang dari api. Kita melihatnya berbeda, kita harus tetap optimis. Optimis menyongsong tahun 2025 yang cemerlang, yang gemilang. Ya, apalagi dari sudut pandang spiritualitas, jelas lanjutan karma kolektif kita makin bagus, makin banyak orang yang punya
kesadaran murni ini pasti akan berimbas kepada tatanan dunia yang lebih harmoni. Kita memang menuju dunia baru yang lebih damai, berkeadilan. Ya, terima kasih. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Dunia baru, meneropong dunia, membaca dunia, mengubah dunia.